kita bicara tentang masa muda nih Kak, kita juga mendapatkan informasi bahwa Kakak merupakan seorang aktivis perempuan. Wow. Pada saat Kakak mahasiswa, apalagi kita tahulah UKI ini gitu kan. Iya. Zaman-zaman pergerakan bersama dengan universitas-universitas lainnya. Iya. Apalagi ada nama-nama besar kan dari UKI ini waktu itu tahun 98. Iya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang pergerakan pada zaman Orde Baru pada waktu itu, tidak sebebas sekarang Kak. Iya kan, tidak sebebas sekarang. Betul. Mungkin banyak pembungkaman. Iya, betul sekali. Kemudian ada banyak sekali kampus disusupi oleh pihak-pihak yang tidak berwajib lah seperti itu. Nah, bagaimana Kakak bisa tumbuh sebagai menjadi seorang aktivis perempuan yang sama-sama kita tahu bahwa itu adalah ladang yang sangat-sangat keras dan sangat sulit. Betul. Dan maksud saya bagaimana akhirnya Kakak mau ikut turun dalam aktivis itu? Yes, wow, Timothy. Ya, tahun 98 saya pernah ikut memang dalam beberapa kali gerakan di tahun 98, bulan Mei 98 ya, waktu itu apalagi UKI ada Forkot, ada Bang Adian ya. Halo Bang Adian. Dan ya saya sempat juga berkenalan dengan Bang Adian dan beberapa kakak-kakak kelas saya waktu itu. Nah, salah satu keterpanggilan saya kenapa saya ikut pada saat itu adalah ya memang kita sebagai anak muda saat itu ya merasa sekali sangat dibatasi gitu. Padahal anak-anak muda itu kan jiwanya memang dia ingin menyampaikan aspirasi gitu ya. Anak muda itu kan dibilangnya agen perubahan. Jadi ketika dia melihat ada sesuatu yang menurut mereka memang kurang baik, ya mahasiswa atau para pemuda itu perlu bersuara gitu supaya berubah menjadi lebih baik gitu. Tapi ketika itu dibungkam, ketika itu ditekan sedemikian rupa, sehingga mahasiswa menjadi tidak kreatif gitu ya. Dan ya saya salah satu yang waktu itu ikut pergerakan-pergerakan, ada beberapa kali di Salemba, di Ponorogo, di UI ya, dan saya ikut yang di gedung MPR DPR waktu itu. Nah, saya melihat sebenarnya anak muda itu kan satu, dia punya kemampuan berpikir kritis. Ketika dia melihat di sekitarnya, masyarakatnya tidak sejahtera misalnya, atau tidak menikmati keadilan misalnya, wajar kalau mereka kemudian bersuara. Jadi ketika mereka bersuara jangan dianggap itu sebagai bentuk perlawanan harusnya, tapi sebagai bentuk mahasiswa mempraktekkan apa yang seharusnya mereka praktekkan ya, bersuara secara kritis dan bukan untuk menjatuhkan sebenarnya gitu ya ketika dia berpikir kritis ya, tapi lebih kepada mengharapkan ada perubahan yang lebih baik gitu. Nah, kalau ditanya misalnya bagaimana anak-anak muda hari ini, saya pikir juga masih tetap kritis gitu ya. Cuma memang bedanya karena sekarang di era reformasi kebebasan itu memang sudah dibuka, keran kebebasan dibuka. Jadi mahasiswa atau anak muda itu jauh lebih kreatif untuk menyampaikan aspirasi mereka gitu ya. Bisa misalnya melalui lagu, melalui musik, melalui sosial medianya mereka gitu. Mereka berkarya. Jadi jauh lebih banyak dibandingkan zaman saya dulu. Kalau zaman kami dulu kan memang sangat sangat tertutup, kaku gitu. Cara belajar pun pokoknya apa kata dosen kita ikut. Tapi hari ini cara belajar pun sudah jauh lebih merdeka. Sifatnya lebih diskusi, mahasiswa dilibatkan dalam proyek-proyek kegiatan si dosen gitu. Jadi menurut saya tetap dengan kekritisannya, tetap dengan kreativitasnya, tapi tadi karena jalurnya kemerdekaan, kebebasan kreativitasnya itu jauh lebih banyak, jadi mereka jauh lebih, menurut saya suasananya lebih kondusif untuk anak-anak muda hari ini.